Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odis suara jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita podcast Odise KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan episode ke-9. Edisi kali ini kita memperingati Hari Kartini, spesial memperingati Hari Kartini. Dan tema yang kita angkat adalah tentang peran perempuan dalam menguatkan demokrasi. Teman pemilih, kita sudah berkesempatan kehadiran tamu spesial, anggota Bawaslu Ibu Sri Wiharini. Beliau adalah Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat KPU Bawaslu Sragen. Nah, terima kasih Ibu Rini sudah mampir di Odise KP. Terima kasih Mas Irwan. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Irwan. Mas Irwan sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ibu izin Ibu Rini, kita ada teman pemilih juga. Ini kan di YouTube. Mungkin Ibu bisa sapa teman-teman pemilih podcast kita. Terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat Bawaslu, teman pemilih, kami dari Koordit SDM Organisasi dan Diklat Sri Wiharini, Bawaslu Kabupaten Sragen. Mohon izin menyapa di Odise bersama Pak Kadif, Mas Kadif, untuk edisi yang ke-9 ini. Semoga semuanya sehat-sehat, masih dalam suasana Syawal, Mas Irwan. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kami atas nama lembaga, atas nama pribadi, kami banyak kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Mas Irwan. Terima kasih Bu Rini sudah menyapa teman pemilih. Ya, ini sangat sangat jelas sekali penyampaiannya, ucapan beliau nanti sangat menarik juga nanti untuk membicarakan tema yang selanjutnya. Oke, teman pemilih, di episode kali ini kita akan berbicara tentang peran perempuan dalam menguatkan demokrasi. Nah, karena ini adalah bulan Kartini, ya, spesial Hari Kartini. Nah, ini kita akan berbicara langsung dengan Ibu Sri Wiharini, ya, Ibu Kartini, Ibu Sri Wiharini. Ada kesamaan Bu Rini. Iya. Ada I. Ya, Ibu, saya izin manggilnya Bu Rini ya. Boleh, Oh boleh. ya, Boleh. ini Bu Biar nggak Rini. belibet ya, Mas. Ya betul. Iya betul. Nggak terbiasa soalnya ya Bu ya. Nah, Bu Rini ini memiliki peran yang cukup besar ya di demokrasi Kabupaten Sragen. Beliau ini adalah tadi sebagai anggota Bawaslu. Tentu kiprahnya sangat besar untuk membangun demokrasi di Sragen. Nah, Ibu, kita mungkin sedikit saja saya menyampaikan bahwa perempuan tentu kalau masuk ke dunia yang sifatnya politik kayak gitu jarang ya. Nah, Ibu ini termasuk masuk di dalam politik dalam kaitannya sebagai penyelenggara. Mungkin Ibu bisa disampaikan gimana sih ceritanya atau secara singkat Ibu bisa terjun di penyelenggara pemilu. Terima kasih Mas Irwan. Jadi kalau di flashback berarti ya Mas Irwan ya. Kalau flashback ke bagaimana kita masuk di Bawaslu, sebenarnya heran juga awalnya, heran sendiri juga gitu. Heran juga karena at least saya orang pemberdayaan. Jadi dari awal berkarir tahun 2000-an kelihatan tuanya dong ya. Tahun 2000-an itu kita sudah bahkan ketika di bangku kuliah pun kalau flashback zaman muda kita lebih ke empowerment. Jadi empowering. Jadi kita lebih ke pemberdayaan. Baik economic empowerment, ada community empowerment. Waktu itu kan masih dengan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu masih dengan kerjasama dengan World Bank kayak gitu, dengan bahkan Bu Sri Mulyani masih di World Bank waktu itu. Jadi zaman jadul banget masih. Tapi kenapa bisa yang awalnya kalau pemberdayaan itu dengan politik kan jauh banget dunianya. Ya, kenapa bisa? Itu tahun 2019 itu saya masih di pemberdayaan, tapi ada rasa penasaran. Ada rasa penasaran. Kok ada pendidikan aku udah masuk nih. Pemberdayaan memang hari-harinya itu gitu. Kemudian parenting
3 tahun terakhir di tahun 2020 sudah gitu masuk. Tapi politik kok belum pernah ya gitu. Akhirnya ada kesempatan untuk Panwas gitu. Panwaslu kecamatan, panitia pengawas pemilu kecamatan untuk pemilu serentak waktu itu. Tapi qadarullah belum keterima Mas Riwan. Jadi awal itu nggak langsung keterima gitu ya. Karena memang zero. Saya akui saya nol. Pasal apa tentang pemilu nol. Pokoknya kita ikut aja gitu. Tapi alhamdulillah ada di jajaran cadangan. Gitu. Akhirnya tahun 2019 teman pemilih kita ada teman pemilih yang jadi PPK tuh di Karangmalang kita pernah ketemu. Di 2019 itu awal saya masuk ke penyelenggara. Artinya menjadi ad hoc ya. Menjadi ad hoc Panwaslu Kecamatan Karangmalang dan itu pun dari PAW. Itu ada salah satu yang menjadi perangkat desa kita masuk. Kemudian 2020 pilkada ya. Itu kita alhamdulillah bisa dipercaya kembali. Kemudian pemilu serentak 2024 masih Panwas tuh Mas Irwan. Jadi saya masih Panwas di Panwaslu Kecamatan Karangmalang tapi dalam perjalanannya kan ada pembentukan rekrutmen untuk Bawaslu. Nah, mulai di situ kita ada support dari semua pimpinan Bawaslu, kemudian Bawaslu Sragen waktu itu karena saya Panwas disupport untuk coba ikut deh. Kalau di kecamatan kan hanya di 10 desa tuh kelurahan. Kalau di kabupaten kan bisa 208. Jadi manfaatnya bisa lebih luas gitu kan Mas Iwan. Dan dengan semangat itu modal nekat dan modal pengalaman di 3 periode berikutnya sebelumnya itu alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk berperan di Bawaslu. Gitu Mas Irwan. Begitu teman pemilih, ternyata dari sosok Bu Rini ini beliau memiliki paling enggak semangat untuk menebarkan kemanfaatan yang lebih luas begitu ya. Jadi kalau tadi diceritakan dari pemberdayaan ya, di pemberdayaan, Ibu juga di kampus dulu ini juga sebagai mohon maaf. Itulah. Mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa aktivis? Kalau aktivis enggak, karena kita lebih ke kalau aktivis kan ikut demo gitu ya. Kalau saya lebih justru dari kuliah itu saya sudah di empowerment Mas. Jadi saya kan di Unibrau nih, Universitas Brawijaya Malang. Kalau ada teman pemilih dari Brawijaya Malang, kita sealumni boleh komentar ya, boleh taruh komentarnya. Itu kita ada namanya ya sekumpulan lah mahasiswa itu kita ada desa tertinggal. Gitu. Kita sudah ke situ, kita ambil berasnya para dosen, gitu kita bawa untuk. Jadi memang kalau anak-anak sekarang bilang mungkin passion ya. Passionnya memang ke situ gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin aktif demo, mungkin aktif ini saya juga ikut aktif gitu, tapi bukan yang itu. Dengan dengan dimensi yang akademik ya Bu ya. Kalau di akademik kan karena zaman dulu kita kan fasilitas tidak seperti sekarang ya. Jadi saya harus nambah uang kuliah sendiri misalnya. Itu kita ada aktivitas-aktivitas itu jadi asisten dosen gitu. Kita ikuti aja gitu. Oke, artinya Ibu Bu Rini ini memiliki semangat dalam artian semangat untuk menebarkan kemanfaatan yang lebih luas sehingga saya lihat tadi kok nggak berhenti ya ketika misalnya daftar jadi Panwascam kemudian belum terpilih kemudian di PAW kemudian jadi kemudian selanjutnya daftar lagi di pilkada ya kemudian daftar di Panwas Kabupaten itu saya kira memang di dalam pribadi Bu Rini yang perlu kita contoh adalah semangat untuk menebar kemanfaatannya bekerjanya dan membuktikan bahwa perempuan itu ternyata tidak sebatas di belakang ya bisa tampil juga gitu ya bisa tampil juga dan ini karena kebetulan kita sama-sama sebagai penyelenggara Bu Rini ini termasuk anggota Bawaslu yang vokal ya. Gitu. Yang vokal mantap ya. Gitu. Bukan vokalis ya Mas. Vokalis. Kalau vokalis nyanyi Bu Rini ini mungkin sekilas itu perkenalan dengan Bu Rini. Nah, ini kemudian karena kita akan berbicara tentang sosok Ibu Kartini ya Bu ya. Sosok Ibu Kartini kita tahu ya di berbagai referensi sejarah ada sosok Ibu Kartini yang begitu kuat memperjuangkan kaum perempuan ya. Salah satunya dalam hal pendidikan. Nah, ini mungkin dari Ibu Rini melihat sosok Ibu Kartini dan perjuangannya seperti apa? Berat ya ini bahasannya ya. Jadi berat. Teman pemilih dimanapun berada, Mas Irwan dan sahabat semuanya, sahabat Bawaslu yang ikut menyimak barangkali.
perjuangan Raden Ajeng Kartini ini kalau dibedah menarik sekali, Mas Irwan. Jadi rasanya pengen diskusi terus kalau sudah buka ini, karena R.A. Kartini itu kalau anak-anak pun kecil ditanya itu siapa, pasti menjawabnya pahlawan nasional gitu. Tanpa bahkan sekarang itu barangkali mungkin sudah anak-anak yang Gen Alpha ini sudah mulai kekurangan referensi bahwa Kartini itu siapa sih gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan emansipasi yang dibawa Kartini itu ada beberapa yang mulai menjauh dari jadi garis yang sebenarnya digariskan oleh dimintakan oleh R.A. Kartini gitu. Teman pemilih semuanya dan Mas Irwan boleh dibuka kembali buku yang mengkisahkan, yang merangkum tentang R.A. Kartini ini, buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu viral banget ya. Buku-buku itu terkenal sekali. Tapi ada kadang beberapa dari kita itu yang salah mempersepsikan, salah mengartikan, dikiranya buku itu adalah sebuah buku yang capture per capture-nya, bagian per bagian itu ditulis oleh R.A. Kartini menjadi sebuah buku gitu. Sebenarnya bukan gitu. Jadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu sebenarnya adalah kumpulan dari lembaran-lembaran surat R.A. Kartini yang ini nanti akan ke depan akan menjadi landasan kenapa Bu Rini sampai bisa duduk di sini. Itu tonggaknya ada dari buku itu ada gitu. Apa buku itu? Buku itu ada kumpulan surat-surat R.A. Kartini yang sebenarnya namanya perempuan nulis surat ya isinya curhat ya. Kenapa aku di sini seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Notabene waktu itu R.A. Kartini ada dalam lingkungan feodal ya. Tahun abad 19 ya, 1900-an, dan beliau memberontak dalam jiwanya itu kenapa perempuan nggak dikasih pendidikan yang sama dengan laki-laki. Saudara-saudara laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Nggak boleh. Yang ini boleh keluar, kenapa saya dipingit? Nah itu kata kedua, pingitan. Jadi pendidikannya sudah nggak boleh, dia dipingit. Artinya aksesibilitas keluar baik fisik maupun karya itu terbelenggu gitu. Kemudian dia harus ada di belakang, kalau bahasa Mas Irwan tadi kan dia harus di belakang terus, nggak boleh maju dan seterusnya. Nah, itu isi surat-surat R.A. Kartini. Jadi bukan dalam bentuk pendahuluan bab 1 gitu enggak, tapi itu dalam bentuk surat. Surat itu dikirimkan ke siapa? Ke teman-teman sahabatnya R.A. Kartini, boleh disebut Kartini gitu, yang ada di Eropa. Maka buku ini sebenarnya terbitnya bukan dari Indonesia. Itu dikumpulkan oleh sahabatnya, dikumpulkan oleh Abenden namanya, boleh dicek teman pemilih, kalau saya salah boleh diluruskan di komentar kembali. Dikumpulkan oleh Abenden itu dalam bentuk satu buku. Jadi kalau dibuka isinya surat Kartini. Nah surat-surat itulah yang isinya kalau dirumuskan awalnya kan di tahun 1911 kalau nggak salah. R.A. Kartini itu meninggal tahun sebelum itu ya. Jadi R.A. Kartini itu setelah ini berkisah sedikit, teman pemilih barangkali ada yang belum panjang ceritanya dengan Kartini. Kartini itu kan menikah, kemudian usia 25 tahun setelah melahirkan meninggal, wafat gitu ya. Menjadi pahlawan nasional itu. Nah, sebelum itu kan beliau menulis surat ini yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku oleh Benden. Artinya dikumpulkan ini setelah beliau wafat gitu. Jadi beliau wafat tahun 1904 kalau nggak salah, boleh di cross check. Kemudian 1911 dibukukan. Nah, mulai dibedah lagi, dibuka lagi gitu. Dan masuk ke Indonesia oleh Balai Pustaka, karena bahasanya kan bahasa asli Belanda ya. Dibawa ke Indonesia dengan bahasa Melayu itu baru tahun 1922. Artinya tonggak 1922 itu mestinya sudah banyak yang tahu dong isi buku itu tentang apa. Salah satunya ya yang disampaikan Mas Irwan tadi. Kenapa perempuan harus di belakang? Itu bentuk pertanyaan, bentuk curhatan ya, di Bu ya. situ. Ya. Curhat Jadi memang. dari sekian surat itu isinya curhat tentang kenapa sih saya diperlakukan gitu tidak sama seperti kakak saya atau saudara saya yang perempuan, bahkan yang laki ya. Kenapa kok tidak sama? Kita ingin pendidikan kok sulit, kemudian tidak diperbolehkan, bahkan untuk menentukan pilihan pasangan kita pun juga tidak sepenuhnya menjadi hak prerogatifnya perempuan. Kurang lebih seperti Jadi, itu. Di dunia di sistem feodalisme ya, di sistem feodalisme itu dia udah ada keinginan untuk istilahnya protes dengan kondisi yang ada. Dan tentu kalau muncul protes itu berarti Kartini ini sosok yang ini ya Bu ya, rajin baca mungkin ya, paham ilmu sehingga dia kemudian
di Eropa tidak seperti ini, perempuan bisa belajar kok, di sini enggak. Jadi artinya Ibu Kartini ini juga seorang pembelajar ulung begitu ya, sehingga dia memiliki kesadaran bahwa kaumnya tuh tidak diperlakukan yang sama begitu Iya. ya. Iya. Jadi makanya izin Mas Irwan, makanya kenapa Kartini pengen apa namanya, dia mencurahkan itu bukan sekedar curhat-curhat kayak saya dengan teman saya gitu kan. Mau keluar nggak ada uang misalnya, itu kan curhatannya Iya, cek-cek gitu. iya. Tapi kalau Kartini tidak, dia curhatnya itu sudah curhatan yang mengandung perjuangan gitu. Artinya dia tidak sekedar curhat, dia tidak sekedar mengkritik, tapi beliau Kartini itu mengarahkan, sudah waktu itu tahun segitu dia sudah mengarahkan bahwa perempuan itu harus bangkit, perempuan itu harus berdaya, nggak seperti ini salah, nggak benar gitu. Jadi artinya ada sikap, dan sikap beliau itu kan bagaimana perempuan bisa bebas berbicara, bagaimana perempuan itu boleh berpendidikan tinggi, boleh, artinya kesetaraan yang dituntut oleh RA Kartini itu adalah kesetaraan hak asasi. Iya, kesempatan Mana ya, yang Bu, ya. asasi gitu. Artinya Kartini itu tidak melawan kodrat kok. Iya, betul. Jadi Gitu. kalau ada yang tadi diplesetkan emansipasi perempuan hari ini ya, yang kita lihat fenomena itu pilihan untuk tidak memiliki anak, pilihan untuk tidak Misalnya bersuami, gitu. itu menurut Ibu ini ya agak melenceng begitu ya? Ya itu bukan Kartini banget Agak gitu. akan Kartini. Karena Kartini itu menikah. Kartini melahirkan, bahkan beliau wafat setelah melahirkan. Iya. Beliau sangat mendukung bahwa ada satu kalimat Mas Irwan di salah satu surat beliau yang tercantum di buku itu, bahwa perempuan itu adalah pendidikan pertama dalam keluarga. Artinya apa? Kartini nggak meninggalkan keluarga loh. Kartini tidak meninggalkan kodrat keperempuanannya gitu. Sehingga perjuangan, kalau tadi dikembalikan ke pertanyaan Mas Irwan tadi, saya izin manggilnya Mas Irwan ya, Oh Mas iya. Kadif ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Udah berapa lama baru sadar. Nggak Mas apa-apa. Irwan, jadi kalau perjuangan Kartini itu seperti apa sih Bu Reni? Kartini itu pada zamannya itu sudah berjuang secara intelektual dan visioner. Gitu. Intelektual dan visioner dan tidak melawan kodrat Ya, sebagai perempuan. itu Nah, catatan kerasnya. sangat banyak sekali yang disampaikan tadi terkait Ibu Kartini, perjuangannya, nilai perjuangannya. Nah, ini menurut Ibu mungkin secara singkat sebenarnya apa sih yang ini cita-cita Bu Kartini untuk kaum perempuan gitu, secara singkat Pak, Bu? Oke. Yang dicita-citakan itu yang tadi semua dalam curhatan. Cita-cita, kalau boleh dirumuskan dengan bahasa kita sekarang, cita-cita Kartini adalah membuka perempuan dari sangkar emas. Itu bagi yang emas, bagi yang nggak berkesempatan emas juga bukan sangkar emas gitu. Artinya bagaimana ide, karena beliau itu berjuangan dengan intelektualnya, bukan dengan senjata kayak di Ponorogo naik kuda gitu kan, enggak ya. Kalau Kartini kan terbelenggu keadaannya, artinya terbelenggu itu dalam kondisi yang dipingit dan seterusnya. Maka intelektualitas ini yang beliau cita-citakan, perempuan itu harus berpendidikan. Karena perempuan yang berpendidikan, yang mendapat pendidikan yang cukup, yang tinggi, ini yang menjadi akar keluarga ini nanti akan tangguh. Itu satu cita-citanya. Yang kedua, perempuan ambil dong kesempatan ini, bahasa kita sekarang. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Perempuan ketika Anda sudah berpendidikan, ambil peluang dong keluar untuk ruang-ruang yang di situ nggak mungkin diisi oleh laki-laki. Nggak bisa diisi oleh laki-laki. Artinya apa? Ketika misalnya ada kesempatan di situ, perempuan akan memperbaiki nasib kaum perempuan, ambil kesempatan itu, bersuaralah, beranilah keluar. Itu cita-citanya. Yang ketiga, bahwa kalau sekarang kita bilang republik ini sudah diambil oleh kemerdekaan sudah kita dapat, sudah kita ambil sendiri dengan perjuangan, isi dong dengan perempuan-perempuan yang berdaya. Itu rangkuman cita-cita. Siap, Bu. Oke. Jadi teman-teman pemilih, kita mendapatkan ya bisa dibilang intisari menurut versinya Bu Rini terkait cita-cita Ibu Kartini. Yang pertama adalah bagaimana kita perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, kemudian ketika sudah diberi kesempatan memanfaatkan ya, termasuk yang dicontohkan oleh Bu Rini hari ini, ada kesempatan di penyelenggara ya beliau ambil gitu, dan satu lagi adalah ketika kesempatan itu sudah didapatkan, betul-betul diisi dengan produktivitas atau kinerja-kinerja.
Terima kasih Bu Rini dan teman pemilih. Ini saya kira di segmen ini ya kita jeda sejenak, kita melihat informasi yang akan lewat. Teman pemilih terus simak podcast Odise KP. Jadi jadilah orang pertama untuk mendapatkan informasi kepemiluan di Bumi Sukowati. Demikian. Halo teman pemilih, selamat datang di kantor KPU Kabupaten Sragen. Dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Sragen melalui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, memberikan pelayanan atas permintaan data informasi publik untuk masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Ingin tahu caranya? Marilah kita simak video ini sampai selesai. Orang perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik di kantor KPU Kabupaten Sragen. Akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan sudah tersedia. Semua pelayanan PPID KPU Sragen adalah gratis, tidak dipungut biaya. Pemohon informasi dapat langsung ke kantor KPU Sragen. PPID KPU Kabupaten Sragen melayani permintaan informasi publik di kantor KPU Kabupaten Sragen, atau dengan mengirim surat elektronik dan atau mengisi formulir permintaan informasi publik secara online melalui laman website PPID KPU Kabupaten Sragen. Jadi pengisian formulir bisa secara manual dan digital. Sangat mudah bukan? Petugas keamanan akan membantu mengarahkan sesuai keperluan dengan mengisi buku tamu. Untuk permintaan data informasi publik, petugas akan mengarahkan menuju ruangan PPID KPU Kabupaten Sragen. Petugas PPID siap memberikan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa. Petugas akan menjelaskan terkait hak pemohon atas akses informasi publik. Pemohon diminta mengisi formulir permintaan informasi publik. Petugas memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah mengisi formulir permintaan data informasi publik. Petugas memeriksa kelengkapan permintaan data informasi publik, mengetahui rincian informasi yang diminta, dan mencatat dalam buku register permintaan informasi publik. Untuk data yang dikuasai serta sudah didokumentasikan, petugas PPID dapat memberikan data informasi publik sesuai permintaan pemohon. Petugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon atas permintaan data informasi publik. Pemohon sudah mendapatkan informasi publik yang diminta dapat meninggalkan ruangan PPID. Kembali lagi di podcast Odise KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan. Hari ini kita melaksanakan podcast spesial peringatan Hari Kartini, yaitu dengan tema peran perempuan dalam menguatkan demokrasi. Bersama kita sudah hadir anggota Bawaslu, Ibu Sri Wiharini atau dipanggil Bu Rini. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan nilai-nilai perjuangan, cita-cita Ibu Kartini, dan sudah dipraktekkan dalam kehidupan Bu Rini ya. Bagaimana beliau berjuang mendapatkan kesempatan yang ada sebagai penyelenggara, kemudian menjadi penyelenggara dan mengisi aktivitas kerja-kerja kepenyelenggaraan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen. Ibu, kita akan berbicara pertanyaan selanjutnya terkait dengan peran perempuan di Sragen, lokalitas Sragen.
Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikan di beberapa sisi kita dalam konteks politik ya Bu ya, mungkin di politiknya, di kepemiluannya. Dan monggo Bu bisa diberikan jawaban terkait pertanyaan tersebut. Oke. Terima kasih kembali lagi teman pemilih, terima kasih Mas Ir. Jadi kalau kita sekarang lebih mengerucut nih di Sragen, di tempat kita bertugas gitu. Jadi kalau saya di Bawaslu, kalau Mas Ir ada di KPU, kita sama-sama penyelenggara. Artinya kita yang secara teknis Mas Ir, secara pengawasan kami. Kemudian bagaimana tingkat keterlibatan perempuan gitu ya di politik Sragen. Kita bisa cek kalau ini bisa ada data, bisa ada kita lihat pengalaman Mas Ir dan teman pemilih. Kalau yang di Sragen sebenarnya dari saya waktu pendek aja deh, dari saya masuk di Panwas tahun 2019 sampai sekarang itu ada perbedaan. Artinya tingkat simpati dan empati dari warga masyarakat pun berbeda. Itu dilihat dari mana? Ketika ada misalnya pas ada pagelaran atau gelaran atau penyelenggaraan pemilu, kalau ada kampanye ke RT, ke desa, itu sekarang perempuan juga disasar. Artinya sudah mulai dipertimbangkan bahwa kelompok perempuan ini juga bisa menjadi aset, lumbung suara barangkali gitu. Nah itu yang artinya sudah mulai ada dipertimbangkan. Kalau dulu kan nggak di arisan, ya arisan bapak-bapak yang didatangi. Kalau enggak kelompok-kelompok senam perempuan itu mulai. Artinya di Kabupaten Sragen sendiri sudah ada tingkat kemajuan tingkat peningkatan partisipasi perempuan. Tetapi coba kita cek by data gitu. Kalau dari KPU nanti Mas Irwan atau teman-teman pemilih bisa komentar juga berapa penyelenggara yang perempuan gitu. Jalur ad hoc ya berarti. Kalau dari Bawaslu boleh kami sampaikan, di Bawaslu sendiri kami berlima itu kan 1 perempuan. Dari 5 berarti 1/5 baru 20%. Belum afirmasi 30%. Padahal teman pemilih dan Mas Ir, kita itu perempuan mendapat hak istimewa dengan afirmasi 30%. Artinya ruang 30% itu kalau dari dari 90 orang kan 30 orang perempuan, dari 9 yang 3 perempuan gitu. Tapi pada kenyataannya belum. Nah, nanti akan kita coba cek. Belumnya itu kenapa gitu. Kemudian turun di Panwaslu kecamatan kita ada 60 orang. Satu kecamatan 3 orang. 60 orang, dari 60 orang itu sejumlah 22 orang perempuan. Artinya afirmasi 30% alhamdulillah tercapai karena ini 37%. Jadi 22. Ini baru jumlah aja ya, kita nggak bilang kualitasnya. Dari jumlah ruang yang disiapkan afirmasi 30% kita ambil. Kemudian turun lagi ke PKD, dari 208 itu 85 orang perempuan. Itu meningkat lagi tuh, semakin ke bawah perempuan yang terlibat semakin banyak. Itu jadi 40%. Artinya sudah mulai melompat. Dan terakhir di PTPS, pengawas tingkat TPS itu 1 TPS 1 kita ambil yang kemarin aja ya, yang kemarin kan 1462 TPS. Itu ada 700 perempuan. 1400 sekian teman pemilih, 700-nya perempuan. Artinya hampir 50%. Ya, 50% perempuan, 48, ini membuktikan bahwa secara angka, secara kuantitas, jumlah ada tuh. Iya, ada gitu kan. Jadi sudah melampaui 30% keterlibatan penyelenggara pemilu. Kemudian di legislatif ini yang kemarin difasilitasi oleh Mas Ir dan kawan-kawan untuk pelaksanaan pemilihan, kami yang mengawasi, produk yang dihasilkan sudah suaranya dikonversi menjadi kursi. Menjadi 50 kursi, betul ya? Iya, jadi betul. 50 anggota dewan, anggota legislatif. 50 orang ini ternyata yang terpilih dan terlantik perempuan adalah 8. Iya, 8. Artinya 8 itu belum sampai 1/5-nya. Belum. Ya. Kalau 1/5 kan 10 dong. Ya. Berarti ini masih belum 20%, paling sekitar 16%, boleh dicek lagi. 16% perempuan ini secara angka kalau ditanya tadi partisipasi perempuan dalam politik sudah Bu, sudah ada. Sosoknya ada 8 orang. Sekarang mulai kita cek kembali ke Kartini tadi yang awal kita bincang tadi. Apakah substansi perjuangan Kartini, cita-cita Kartini itu masuk enggak dengan kita yang
50% PTPS, kemudian 8% 8 orang anggota legislatif. Artinya apa? Ketika sudah peluang sudah diambil, afirmasi 30% sudah dikasih. Calon itu ada 30% ya Mas, dikasih ruang. Iya, sudah Calon ada. ada. Jadi di tahapan pencalonan itu memang ada ketentuan afirmasi setiap parpol memberikan caleg itu di setiap dapil 30%. 30% perempuan. Ya. Nah, artinya ruang sudah dikasih Sudah dong. dikasih. Dari regulasi sudah dikasih, ruang sudah dikasih. Kemudian memang sudah ada yang daftar jadi caleg. Iya. Tapi ketika terpilih kenapa hanya 8? Hmm. Kalau kita tadi sebelum kita ini cek dari dapil-dapil tadi, bahkan ada 2 dapil yang sama sekali nggak ada perempuan terpilih. Iya. Tapi di 2 dapil itu teman pemilih ada pemilih perempuan tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalau pemilih perempuan Ada itu malah lebih banyak Lebih ketimbang banyak gitu kan. laki-laki. Jadi kalau semisal perempuan memilih perempuan bisa jadi Itu saya arahnya mau ke situ Mas Iwan. Jadi Jadi kalau jumlah pemilih perempuan kita sebelum saya datang ke KPU tadi kita cek data itu ada 385.000 sekian. Ada pilkada atau pemilunya 380, kita bilang aja 300.000 gitu ya. Ada 300.000 perempuan pemilih. Tapi ternyata yang terpilih hanya ada 8. Ini kenapa gitu? Jangan-jangan memang kalau laki ada brotherhood gitu ya. Tapi perempuan kan ada kita bentuk juga sisterhood gitu ya. Sudah jalan belum sisterhoodnya? Artinya perempuan memberi dukungan pada perempuan. Perempuan memberi ruang bagi perempuan. Udah belum gitu? Kayaknya boleh ditanya lagi. Kalau saya bilang belum nanti salah gitu ya. Boleh ditanyakan lagi Mas. Jadi menjadi pertanyaan besar ya. Iya gitu. Seberapa berpihaknya perempuan terhadap perempuan ini? Itu maksudnya. Artinya keberpihakan sisterhood itu tadi. Seandainya berlaku women vote for women, bahwa perempuan memilih perempuan, mungkin dewan itu akan diduduki perempuan gitu kan. Karena tadi Mas Irwan bilang sudah disampaikan pemilihnya banyak perempuan. Iya, banyak perempuan. Tapi yang jadi boleh dianalisa adalah kenapa perempuan tidak milih perempuan? Jangan-jangan bukan karena sentimen loh, karena perasaan perempuan itu kan selalu gitu ya. Yang satu naik, satu ya gitulah, jangan dibahas lagi nanti kita gibah gitu. Tetapi yang mau saya sampaikan gini, jangan-jangan memang perempuan yang ketika Mas Ir bilang 30% itu disyaratkan wajib harus dari partai perempuan, jangan-jangan belum capable. Nah itu Bu. Ya. Sehingga orang mau memilih perempuan ini daripada memilih ini nanti ya kalau mending saya pilih bapak ini gitu. Takutnya itu. Maka kembali ke cita-cita Kartini tadi. Ada ada sisi-sisi di mana kenapa alasan perempuan tidak memilih perempuan itu? Apakah memang tadi rasa keberpihakan ke perempuan yang kurang atau memang di sisi-sisi ada kapabilitas yang ditawarkan gitu. ya perempuan yang ditawarkan. Itu izin Mas Iwan. Dari sisi itu makanya seberapa sih keterlibatan perempuan di politik di Sragen itu, angka ada, ruang ada, sudah kualitas, ada itu tinggal kualitasnya. Kualitas itu letaknya di mana? Pendidikan politik kita. Apakah yang duduk kemarin menjadi foto-foto di caleg itu memang sudah dibekali untuk itu atau sekedar memenuhi agar daftar ke KPU lolos? Jadi mohon izin, mohon maaf. Ketakutannya seperti itu. Tapi saya kira Ibu Dewan dan Bapak Dewan sudah memperjuangkan. Iya, gitu. Artinya seperti itu. Artinya kan kita menganalisa tadi, kita menganalisa. Nah, ini larinya kemana? Kita mau mengidentifikasi barangkali nanti kalau kita kan ada badan yang badan KB dan perempuan itu, dinas KB dan perempuan itu kan, kita kan bisa merekomendasikan ke sana sejauh mana perempuan ini keterlibatan dalam apalagi kemarin beberapa waktu lalu kami menghadirkan ketua tim penggerak PKK. Ini sekilas info saja teman pemilih. Jadi kami menghadirkan tutup tahun 2025 tanggal 31 Tet itu kami undang beliau. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya ketahanan keluarga itu menjadi tonggak demokrasi itu bisa dijalankan karena semua diolah dari dapur keluarga. Dan keluarga itu peran perempuan sangat signifikan. Betul. Jadi perempuan itu kan ratunya di keluarga. Gitu. Makanya dari semua ini tadi tanpa bermaksud mendiskreditkan yang mana, tapi intinya bahwa ketika perempuan sudah diberi ruang 30%, ayo dong dari penyelenggara, KPU, Bawaslu, kemudian dari teman-teman ad hoc sudah mengambil peran. Sekarang tinggal pemilih, edukasi pemilih dan seterusnya. Itu yang perlu barangkali kita up lagi. Oke, Bu.
Jadi tadi kita membicarakan bahwa peran perempuan tuh sangat signifikan ya, terutama di lingkungan keluarga. Dan hari ini secara aturan kesempatan-kesempatan untuk terlibat itu sudah ada ya, sudah ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan kira-kira kesempatan ini hanya digunakan formalitas untuk memenuhi kuota tanpa mempertimbangkan kualitas begitu ya, tanpa berkualitas. Nah, ini menjadi catatan penting teman pemilih bahwa tadi disampaikan perempuan diberikan kesempatan yang sama, kita harus menggunakan kesempatan itu, dan juga laki-laki juga bukan berarti tidak penting ya Bu ya. Jadi laki-laki juga dengan kesempatan yang ada juga harus memberikan peranan yang baik juga di dalam politik kita, terutama di Kabupaten Seragen. Teman pemilih, kita ingin lebih dalam lagi nih Bu, ingin lebih dalam lagi. Kemudian kalau pertanyaannya tadi ada sisi kualitas yang kemudian kita sorot ya. Selanjutnya bagaimana sih kita hari ini dengan kesempatan yang sudah ada? Sebenarnya kesempatan sudah ada, tapi peran perempuan hasil misalnya ambil contoh dari legislatif tadi hanya 8 ibu anggota dewan yang terpilih. Nah itu bagaimana sih kita hari ini paling enggak mempertahankan atau meningkatkan peran perempuan itu dalam peran politik atau partisipasi politiknya? Ya Bu Rini. Oke. Makin kesini Mas Irwan makin berat ya. Ini harus dibantu teh kayaknya Bu. Ya. Terima kasih. Tanya setelah ini. Jadi Mas Irwan dan teman pemilih, bagaimana kita memperkuat gitu ya. Jadi kita menguatkan artinya empowerment lagi ya. Kembali lagi. Berarti sebenarnya saya beririsan loh yang kemarin. Beririsan ya Bu, benar. Kalau kita melihat kita tidak di crop, tidak disekat hanya di penyelenggara 30%. Kata afirmasi 30% itu hanya untuk penyelenggara, untuk legislatif, artinya ruang-ruang formal. Padahal Mas Irwan, kalau mau kita cek kembali ke Bu Ketua Tim Penggerak PKK itu, peran dasar perempuan itu berawal dari rumah sebenarnya. Dia mau jadi anggota legislatif, dia mau jadi presiden, dia mau jadi bupati gitu kan. Kita pernah punya bupati perempuan juga. Tapi sebenarnya basically perempuan ini berangkat dari rumah. Artinya apa? Bagaimana perempuan ini mampu mengambil kesempatan yang sudah digelar 30% sok ambil. Tapi dia ke rumah tangganya, di rumahnya dia belum kuat. Bagaimana dia mau ngurus keluar? Artinya bukan kembali mengecilkan perempuan harus kembali ke rumah, tidak. Kita ambil peran. Saya perempuan, mohon izin teman pemilih, contohnya saya aja karena Mas Irwan nggak perempuan. Yang perempuan saya, jadi contohnya saya aja. Teman pemilih coba cek masing-masing, terutama yang perempuan. Kalau di Bawaslu namanya Sri Kandi kita ini ya. Jadi para Sri Kandi Bawaslu gitu. Kalau di teman pemilih apa ya? Teman pemilih perempuan, coba dicek saya sebagai individu. Gitu, mohon izin Mas Irwan, kita simulasi. Siap. Saya individu, saya berhak senang, saya pengen beli mie ayam, saya pengen mau makan pedes-pedes, dan itu hak saya pribadi. Saya pengen baca, saya pengen jadi tukang insinyur gitu. Kalau zaman dulu namanya tukang insinyur. Hak pribadi saya perempuan. Dan itu dimiliki baik laki maupun perempuan. Gitu kan? Itu yang Kartini tadi hak dasar. Kemudian ketika saya dilahirkan oleh seorang ibu, pasti kan saya anak dari orang tua saya punya kewajiban sebagai seorang anak. Mas Irwan punya anak, punya bapak, punya ibu. Kita kewajiban. Artinya posisi kita, Rini itu sebagai anak dari orang tua. Perannya berarti sebagai anak. Yang ketiga, teman pemilih sebagai istri bagi pendampingnya. Ketika saya sudah dilahirkan, saya gede, saya punya suami, Mas Irwan punya istri, kita menjadi pendamping masing-masing. Artinya perannya beda lagi. Artinya perempuan ini memiliki beberapa peran ya Bu ya dalam kehidupannya ya. Jadi seorang, jadi ibu, jadi istri ya Bu ya. Gitu. Dan itu berbeda, apalagi kalau berbicaranya sudah karena agama nggak bisa dipisahkan dari pembahasan setiap pembahasan. Apalagi kalau perempuan sudah memegang bahwa kita itu punya pemimpin namanya laki-laki. Nah, bagaimana menerjemahkan perjuangan Kartini tadi agar kami perempuan tidak menyalahi kodrat dan tidak menyalahi syariat. Bagaimana kami
kami menilai partner suami itu sebagai partner, tapi dia juga sebagai pemimpin. Itu berat loh, Mas. Iya, dari Artinya bahasanya banyak juga, yang dari iya, bahasanya juga, iya kan? dari bahasanya juga Partner gitu dan ya. pemimpin Iya, gitu ya. gitu. Iya. Jadi pada saat tertentu kami berpartner, tapi pada saat kembali ke syariah kami tidak boleh meninggalkan dalam setiap tarikan nafas laki-laki pemimpin saya, suami pemimpin saya. Wah, menarik ya Bu. Ini apa? Satu sisi laki-laki dijadikan pemimpin, tapi satu sisi sebagai partner. Itu cara yang terbaik agar komunikasi di antara laki-laki dan perempuan itu bisa tetap baik-baik ya Bu. Iya, misalnya seperti itu. Jadi peran-peran ini tadi yang perempuan yang tidak laki-laki lakukan itu ada di posisi sebagai anak, sebagai pribadi, ya saya sama Mas Irwan sama. Sama. Sebagai anak sama, kan? Iya. Orang tua sama. Iya. Tapi sebagai istri Mas Irwan tidak ada kewajiban. Kenapa mohon izin teman-teman Iya. pemilih Mas Irwan, kenapa ibumu, ibumu, ibumu? Ada Iya. hadis gitu kan? Iya. Karena ini tidak ada di laki-laki. Nggak boleh marry. Karena apa? Perempuan itu harusnya kodratnya, kodarullah dia harus hamil, Hamil, ya, melahirkan, menyusui. Mas Irwan nggak bisa, Iya. gitu kan, hanya perempuan. Kita paksakan juga tetap Nggak bisa, karena Iya. itu yang Kartini tadi bilang, kodrat perempuan yang nggak ditinggal. Tuh, iya, Dan Bu. terakhir peran publik. Ketika Mas Irwan bisa jadi KPU, Bu Rini bisa dong jadi Bawaslu. Ini kan peran publik. Nah, 4 peran ini Mas Irwan hanya menjalankan 3 loh. Sebagai ibu, Mas Irwan nggak menjalankan loh. Sedangkan kami para perempuan, teman-teman pemilih, para serikandi perempuan, kami harus menjalankan. Iya. Nah, ini harus balance dulu di rumah. Iya. Itu yang beliau katakan dari tim penggerak PKK itu, rumah harus kuat dulu, ketahanan rumah, ekonominya, baru kemudian keluar. Iya. Gitu. Jadi saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Rini, ternyata perempuan itu ya dia selain membuat keputusan, saya bisa mengambil kesempatan untuk bagian dia sebagai apa pejabat publik misal di bagian umum, tapi juga harus memastikan selesai dulu di wilayah keluarga, karena di keluarga itu beliau perempuan ini juga memiliki peran yang perannya cukup banyak. Iya, gitu. Sangat banyak. Itu. Iya. Jadi dia utama, dia peran utama. Dan itu tapi bisa nggak kalau di dalam sebuah keluarga memang diciptakan sunahnya kan laki-laki perempuan. Jadi artinya perempuan dan laki-laki itu ini ya berarti harus saling dukung sehingga satu sisi perempuan itu juga bisa selesai urusan di keluarganya, satu sisi juga bisa tampil ya untuk mengambil kesempatan-kesempatan di wilayah publik. Itu yang saya akan membatasi, saya tidak teman-teman saya nggak akan lari membahas ke situ karena nanti akan banyak komentar gitu kan. Perempuan harusnya di rumah, harusnya ini enggak. Jadi itu keyakinan kita masing-masing. Mohon izin saya tidak akan membahas ke situ. Saya kembali ke pertanyaan aja. Karena nanti akan ada banyak polemik, Mas. Jadi bagaimana tadi kembali Mas Irwan, mohon izin kembali ke bagaimana kita menguatkan perempuan untuk demokrasi di Sragen gitu. Yang pastinya pendidikan itu ya penting. Betul. Jadi saya mau berangkat dari keluarga tadi. Dari peran yang kita ceritakan 4 ini tadi. Kalau ini mumpuni, ini sudah selesai di rumah. Ada pemilu, besok dibahas. Bapak ada pemilu ya, iya ibu milih ya, tapi kalimatnya bukan ibu milih ini loh, bukan gitu. Ibu milih ya, ibu udah tahu belum visi misinya si ini kayak apa? Itu akan menjadi obrolan meja makan, bisa nggak gitu? Karena saya pernah menyampaikan seperti itu, itu hanya impian aja gitu, tapi saya yakin bisa. Mas Irwan, saya pernah bahkan beberapa kali saya diundang untuk misi parenting, narasumber parenting, teman pemilih barangkali pernah ketemu saya di daerah. Di situ kita bawa anti money politik awal anti money politik. Ketika kita sampaikan awalnya mereka acuh. Begitu saya sampaikan ada yang nanya angkat tangan, Bu anak saya kok kalau dikasih tahu ngeyel aja ya, disuruh sholat nggak mau bla 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 bla. Kita sampaikan rumusnya adalah bapak ibu jangan bawa barang haram masuk rumah, termasuk pemilu kemarin dapat amplop nggak? Dapat gitu kan, dengan santainya jawab dapat gitu. Ini yang kita miris. Teman pemilih kita miris ketika dijawab dapat, terus itu dipakai apa? Belanja beli beras, dimakan sama anak ibu, dimakan beras keluarga, itu yang bikin dia panas nggak bisa tangkap. Kita masuk dari situ, itu ibu yang tanya, itu ibu yang kita didik, tanda kutip pendidikan. Iya. Akhirnya masuk dong. Artinya Bu Rini dalam kapasitasnya sebagai istilahnya mentor ya Bu ya, mentor pemberdayaan, ternyata perempuan itu juga tidak bisa ditentukan arahnya kamu harus milih ini tapi harus diadakan dialog ya, harus diadakan dialog, diberikan
diminta juga pendapat Ya karena perempuan. punya hak pilih sendiri Betul, gitu. betul. Meskipun saya istri dari suami saya tidak bisa memaksakan, itu namanya demokrasi tadi. Ya, Dan itu betul. Kartini sudah abad 19 loh Mas Ir, ngasih kode itu kode bahwa itu. kamu punya hak suara, kamu punya hak pilih dengan Ya. bahasa beliau waktu Betul. itu. Jadi- Dan itu bisa di apa kita lakukan Ya. untuk saat ini. Jadi Tapi ada kalau- satu catatan Mas Ir. Gimana? Ada satu catatan. Bagaimana menguatkan demokrasi? Sebenarnya saya sama Mas Irwan duduk di sini ini bisa berkolaborasi untuk penguatan politik. Ya, ini salah satunya yang kita lakukan. Jadi kita bisa berbagi wilayah gitu. Artinya Ya. berbagi wilayah itu gini. Wilayah Mas Ir kan wilayah teknis tuh. Wilayah kami wilayah pengawasan ya, sahabat Bawaslu dan teman pemilih. Gimana sih perempuan Sragen kok nggak ningkat-ningkat nih, kok apatis kalau ada pemilu, milih ya milih, kadang malah enggak gitu. Maka kita bisa mengadakan misalnya real, ini real bukan teori. Misalnya kita garap aja wilayah terluar misalnya. Oh kalau KPU sudah ke sana, Bawaslu jangan ke sini lagi tapi Bawaslu di daerah sana. Sehingga daerah terluar itu akan terjamah pendidikan politik semua. Misalnya, ini angan-angan tapi real bisa direalisasikan gitu. Artinya kita saling apa istilahnya saling tambal sulam ya Bu ya. Tambal Kita sulam. bareng-bareng gitu kan. Kalau secara teknis KPU ke sana nggak ada salahnya kan, teknis itu kami bawakan. Kemudian pengawasan itu dibawa ke sana, kami ke sini. Itu angan-angan kita. Dan kalau kami dari Bawaslu sudah ada namanya konsolidasi demokrasi. Itu setiap kepala di rumah Bawaslu itu harus membawa semangat demokrasi untuk orang-orang di sekitarnya. Ya mudah-mudahan programnya itu berjalan lancar Amin. ya, berjalan lancar dan betul tadi untuk pendidikan pemilih terutama kaum perempuan ini kita bisa prioritaskan dimulai dari wilayah terluar. dari Kenapa terluar Mas Irwan? Karena kalau di dalam kan akses informasi sudah lumayan cukup maksudnya gitu. Oke Bu Rini, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Rini. Wah, semoga teman-teman pemilih bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Rini. Jadi satu hal yang tadi Bu Rini tegaskan bahwa perempuan itu secara hak itu tidak ada kompromi, harus kita dapatkan, harus kita perjuangkan, harus kita isi ya, hak itu harus kita isi. Tapi secara kodrati ya kita harus tidak boleh melawan itu. Oke teman pemilih, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam ya Bu kita Iya kan? bincang nggak kerasa. Gitu ya? Teman pemilih, kita dengarkan mungkin pesan penutup atau closing statement ya untuk menutup sesi kita dari Bu Rini. Monggo Bu Rini, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Ir. Ya tanpa terasa memang kalau perempuan diajak obrolan perempuan memang gini ya. Gak habis-habis. Untuk closing statement teman pemilih dan barangkali ada sahabat Bawaslu yang menyimak untuk kita sapa juga. Closing statement kita izin saya bacakan beberapa kutipan dari tulisan Kartini yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa terdapat di surat-surat Kartini. Yang pertama, tiada bangsa yang dapat mencapai kemajuan sebelum perempuan-perempuan di dalamnya maju. Itu tulisan Kartini dalam suratnya. Kemudian ada lagi, kami mohon diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi perempuan. Bukan sekali-kali kami hendak menyaingi laki-laki, melainkan karena kami hendak memenuhi panggilan kami sebagai manusia. Asasi banget. Itu Kartini. Ada lagi, satu lagi. Karena ibu adalah pendidik manusia yang pertama-tama. Itu kodrat dari Kartini yang ditulis dalam suratnya yang coba saya ambil, saya bacakan untuk teman pemilih. Sehingga dari semua tadi Mas Irwan, kita bisa menyimpulkan kalau perempuan itu sudah baik, sudah berdaya gitu ya. Kalau perempuan itu sudah berdaya, sadar politik, dia tidak antipati, nggak apatis dengan politik, maka akan melahirkan demokrasi yang pasti sehat. Karena di situ akan balance antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga dari semangat Raden Ajeng Kartini yang dari awal kita bahas, yang kita peringati hari ini tanggal 21 April. Setiap tanggal 21 April bukan sekedar tentang emansipasi, keikutsertaan, bukan. Tetapi tentang keberanian perempuan untuk hadir langsung, bersuara, dan menjaga demokrasi tetap bermartabat. Perempuan berdaya, demokrasi pasti terjadi. Oke, terima kasih Bu Itu, Rini. Mas Irwan. Kata-kata yang sangat inspirasi.
untuk teman pemilih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rini Terima sudah kasih. mampir di ODCKP KPU Kabupaten Sragen. Teman Terima pemilih, kasih. cukup sekian tema kita, perbincangan kita hari ini. Tetap simak ya episode selanjutnya dan jangan lupa ikuti sosial media KPU Kabupaten Sragen dan ingat nyalakan loncengnya dan like and share komen di channel KPU Kabupaten Sragen di YouTube kita. Demikian teman pemilih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu warahmatullahi Rini. wabarakatuh. Terima kasih Mas Ir.